memang keluargaku itu keluarga yang sangat dekat dengan dunia politik kan. Juga tujuan utama aku di sini adalah untuk melayani masyarakat. Ia adalah sosok yang pintar, muda, dan pastinya pekerja keras. Kurang lebih itulah 3 hal yang bisa menggambarkan sosok yang akan kita wawancarai pada hari ini. Penasaran siapa orangnya? Saya Ayu Rahmawati dan inilah Perempuan Parlemen selengkapnya. Putri Aneta Komarudin merupakan wakil rakyat dari fraksi Partai Golongan Karya yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 7. Saat ini ia bertugas di Komisi 11, merupakan salah satu wajah baru di dunia parlemen Indonesia. Ia adalah salah satu perempuan yang mewakili generasi milenial di kancah perpolitikan Indonesia. Mbak Putri, apa kabar? Halo Bayu, apa kabar? Sehat nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya setelah beberapa waktu aku pengen wawancara Mbak Putri, kejadian juga nih hari ini. Ya, malum lah ya. Kita kan ingetannya kadang-kadang kepenuhan. Jadi pentiumnya kadang-kadang ada. Agak sibuk ya? Alhamdulillah masih diberi kesempatan Alhamdulillah. untuk sibuk. Oh, kita Benar. harus jaga jarak Oh nih benar, Bayu. Betul. agak sekitar 1 meter ya, 1 meter ya kurang contoh lebih. yang baik. Benar sekali. Banyak banget media-media yang udah wawancara Mbak Putri, apalagi ketika baru terpilih jadi salah satu anggota DPR milenial di sini gitu ya Mbak ya. Cuma mungkin kan kita juga tahu Mbak pasti akan menyuarakan suara dari generasi milenial ya. Tapi Mbak mungkin bisa diceritain sedikit nggak sih Mbak awalnya gimana sih Mbak Putri ini bisa terjun ke dunia politik dari awal karirnya itu seperti apa? Ya. Jadi memang keluargaku itu keluarga yang sangat dekat dengan dunia politik kan. Ayahku menjabat sebagai anggota DPR RI selama 5 periode. Ya. Jadi selama 5 periode kita anak-anaknya tuh sering diajakin ke daerah pemilihan beliau. Yang notabene adalah kampung halaman aku di Purwakarta gitu. Mungkin itulah akhirnya yang membuat kita terinspirasi dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh ayah selama melayani masyarakat di daerah pemilihannya. Makanya aku dan adik-adik aku itu semuanya aktif. Kita aktif di organisasi sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, rata-rata kita semua ikut serta di OSIS, pramuka dan yang lain-lainnya. Sampai akhirnya ketika kuliah pun aku memutuskan untuk aktif ber-PPI atau biasa disebut Perhimpunan Pelajar Indonesia. Karena alhamdulillah dapat kesempatan untuk bersekolah di Australia waktu itu, dapat beasiswa. Dan ketika kita melayani sesama mahasiswa dan pelajar di situ, baru tersadar ternyata service itu tuh bukan termasuk barrier atau halangan dari sisi umur gitu. Karena ketika aku S1 itu aku banyak berinteraksi dengan teman-temanku yang sudah S3, yang sudah doktor gitu kan. Dan di situ kita melihat persoalan Indonesia itu ternyata begitu kompleks. Apalagi teman-teman kita yang sedang mengambil program doktoral di sana kebanyakan orang pemerintahan juga kan, kementerian lembaga yang disekolahkan di sana. Makin semangat tuh untuk apalagi kita lagi mahasiswa tuh lagi idealisnya gitu. Banyak sekali aspirasi yang pengen kita lakukan gitu di Indonesia. Jadi ketika balik langsung mencoba masuk ke pemerintahan melalui Otoritas Jasa Keuangan. Alhamdulillah masuk waktu itu, dan ketika kita berkecimpung di situ 3 tahun melihat masalah ekonomi Indonesia yang begitu pelik, begitu banyak yang masih harus ditingkatkan, akhirnya kita memutuskan untuk maju sebagai caleg supaya bisa memperbaiki dari sisi undang-undang dan regulasi yang selama ini mungkin dirasa masih perlu ada gitu. Oke, tapi kenapa sih Mbak harus dari dunia politik? Mungkin selain dari faktor keluarga tadi, kayak apa sih menariknya dunia politik untuk Mbak? Karena kan sebenarnya bisa aja nih jadi pengusaha atau bangun startup, bisnis baru gitu ya. Jadi ini juga kan lagi menjamur sekali kan zaman-zaman sekarang ini. Kenapa dunia politik Mbak? Menariknya apa? Kayak kenapa pengen banget ada di sini? Karena aku lihat juga ketika kita mengeluh
terus mengkritik pemerintah tidak bisa A, B, C, D gitu, and the list goes on kan. Dan di situ kita sebenarnya juga hanya bisa menyuarakan saja, belum tentu didengar, belum tentu bisa dilakukan gitu. Kalau tidak didengar kan tidak bisa dilakukan kan. Jadi ini sebagai ikhtiar aku untuk mencoba menggunakan apa yang aku punya, mungkin kemampuan, pengalaman dan sebagainya untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini membuat aku resah juga gitu. Jadi kita lihat kan isu di Indonesia ini banyak, tapi tentu sebagai anggota DPR kita tidak bisa menjadi Superman yang paham semua isu. Aku tidak paham isu pertahanan misalnya gitu, intelijensi dan sebagainya, itu kan wewenangnya Komisi 1. Jadi sebagai seseorang yang perlu masih belajar gitu, kita melakukan apa yang kita tahu sama ini, yaitu dunia ekonomi, keuangan, perbankan yang notabene menjadi fokus aku ketika S1 dan juga bekerja. Oke, jadi ini sangat linear ya ilmunya ya, apa yang dipelajari sekarang juga akhirnya dipraktekkan. Tapi Mbak, ini kan sebenarnya masalahnya adalah di Indonesia banyak banget nih anak-anak muda generasi milenial yang kadang-kadang masih buta politik. Jadi kadang juga acuh gitu ya, acuh tak acuh terhadap isu-isu politik. Sementara kan berarti nanti target audiensnya ketika kemarin turun ini kan milenial ya. Cara untuk meyakinkannya supaya ayo pilih saya akan mewakili suara Anda, itu gimana approaching-nya waktu itu? Aku selalu ngambil dari contoh kasus hal-hal yang mereka alami setiap hari gitu. Misalnya kita ojek online, kita mempercayakan uang kita untuk untuk berada di sebuah sistem untuk membayar pesanan kita. Kan di situ juga muncullah fungsi pengawasan dari DPR karena Bank Indonesia yang mengatur dan juga mengawasi sistem pembayaran tersebut gitu. Kalau kita anak muda tidak acuh, mungkin kita sudah tahu, mungkin kita taruh duit di situ misalnya 100.000 gitu. 100.000 hilang buat beberapa orang yang mungkin tingkat kekayaannya tuh di atas, mungkin ya udahlah gitu. Cuman untuk beberapa pihak dan masih kebanyakan orang di Indonesia 100.000 itu jumlah yang sangat menentukan hari ini mereka makan apa gitu. Sementara dari sisi yang kecil seperti itu saja, dari hanya merek-merek tempat kita menaruh uang ini sekarang, itu anak muda itu banyak yang masih acuh tak acuh. Padahal itulah fungsi kita ada di DPR ini gitu. Jadi isu-isu yang mungkin dianggap orang-orang tuh sekarang masih tidak penting atau masih trivial sekali untuk dibahas, akan menjadi masa depan kita. Karena kita tahu sekarang di masa pandemi banyak yang menolak uang tunai, ya kan? Uang digital itu sirkulasinya menjadi sangat meningkat karena pandemi ini gitu. Belum lagi transaksinya, belum lagi pinjam meminjamnya dari dunia teknologi keuangan atau yang biasa dikenal dengan fintech gitu. Itu kan regulasinya belum ada, masih baru berupa peraturan otoritas jasa keuangan saja sebagai pengawas. Jadi banyak sekali PR kita sebenarnya di industri ini. Oke, jadi sebenarnya masih banyak ya nanti yang kedepannya akan dibenahi lagi ya, terutama dari Komisi 11 itu sendiri ya, banyak sekali. Nah, tapi Mbak, ketika Mbak kemarin sempat kampanye atau mungkin selama menjabat turun ke dapil seperti itu ya, ada nggak sih cerita-cerita lucu dari masyarakat yang paling kayak aduh ini memorable banget nih, kalau misalkan nggak jadi anggota DPR nggak akan dapat pengalaman ini. Mungkin bisa sharing Mbak sama kita semua. Ya, mungkin pengalaman paling lucu adalah ketika ada istrinya tim kampanye aku yang cemburu karena si calegnya ini waktu itu belum menikah dan dia tidak tahu kalau aku itu sudah punya pacar gitu. Kan tentu kita kalau datang ke masyarakat bukannya curhat dong, masa kita langsung bilang pacar gue gini nih gitu. Jadi waktu itu dia nelpon aku bilang, ibu jangan terlalu sering kontak suami saya. Suami saya sudah menikah, kita udah punya anak gini. Sampai akhirnya aku minta maaf, mohon maaf ibu, kita bekerja sama, saya tidak ada niatan sama suami ibu, kita hanya menjalin kerjasama karena kita berada di tim yang sama gitu. Akhirnya beliau minta ketemu, akhirnya saya persilahkan ke rumahku waktu itu di Purwakarta, kita berbicara, terus baru akhirnya dia mengerti, baru akhirnya dia bilang, oh ternyata ibu bukan pelakor gitu. Waduh. Percaya atau nggak percaya, ternyata status itu masih sangat penting di society kita. Jadi banyak yang merasa terancam ternyata, bahkan tim-tim aku di daerah pemilihan ketika melihat oh ini calegnya belum menikah gitu, janjian dia mau ngambil suami gue gitu. Perempuan muda lagi ya. Iya, tapi alhamdulillah itu menjadi pembelajaran buat aku juga kalau
misalnya kita berpikir A, belum tentu semua orang berpikir A. Jadi harus dikasih pengertian di awal. Gitu. Setuju. Wah, itu sebenarnya lucu tapi juga agak serem juga ya, kayak nggak enak ya. Dicurigain sebagai pelakor tuh. dan masalahnya nggak ada intensi untuk kesana sama sekali. Ini cuma masalah miskom aja berarti ya. Iya, masalah miskom. Oke, kalau gitu. Mbak, setelah ini nih aku masih pengen banyak banget ngobrol sama Mbak Putri, tapi kayaknya kalau sambil diri agak capek. Ini kalau kita sambil jalan-jalan cari tempat duduk gimana, Mbak? Ayo. Oke, boleh ya kita ke arah sana berarti? Iya. Mau ke ruangan sekalian? Iya, boleh nggak? Ayo. Oke, kalau gitu yuk sekalian kita ngopi sore. Boleh dong. Perempuan kelahiran Bandung tanggal 21 Agustus 1993 ini sempat menjadi pengawas bank junior di Otoritas Jasa Keuangan selama 3 tahun lebih. Anak dari pasangan Ade Komarudin dan Neti Marliza ini memiliki visi untuk membuat undang-undang yang mengatur tentang praktik rentenir karena praktik tersebut merugikan masyarakat di banyak tempat. Ini sampai juga di lantai 11 ya, Mbak? Betul, ini ruangan fraksi Golkar sampai lantai 13. Oke, gitu. Ini kebetulan kita matching nih ya. Kuning hitam oh iya, ya, kuning hitam. bener. Tahu aja ya, Bener. atau tertarik? Oh, mungkin bisa diajak ya? Tenang, tinggal telepon kalau Mbak Is. Siap. Mbak, mungkin sambil duduk kita bisa Yuk, ngobrol-ngobrol ya yuk. di sini. Jarang-jarang, ini saya pertama kali yang di lantai 11. Ya, berarti ini baru sekitar 2 bulan ya, Mbak ya, ada di lantai ini, di ruangan ini setelah direnovasi ya? Enggak, jadi kita dilantik 1 Oktober, habis itu aku nunggu 2 bulan untuk ruangannya direnovasi, terus kita langsung menempati ruangannya. Cuman karena COVID, jadi kapasitasnya dikurangin kan, cuman ada 1 TA yang bisa datang dan sebagainya, jadi aku lebih banyak menghabiskan waktu di komisi. Karena rapat kita kadang dari pagi jam 10 sampai maghrib, lalu ada lagi lanjut malam, jadi paling ke atas untuk paperwork dan sebagainya. Kita lebih baik di komisi. Nah, gimana nih Mbak masa penyesuaiannya dari awal di Oktober dilantik sampai sekarang? Apakah ada obstacle di awal tuh ketika menjabat jadi anggota dewan, apalagi kan langsung DPR RI seperti itu ya Mbak? Ada nggak sih masalah-masalah atau penyesuaian-penyesuaiannya? Penyesuaian paling penting tuh sebenarnya di substansi ya, karena kita kan juga pengalamannya tentu jauh lebih sedikit daripada senior-senior yang sudah berperiode di situ, yang sudah paham siklusnya gitu. Jadi kita mempelajari mitra kerja di Komisi 11 yang sangat banyak itu satu persatu, dari mulai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Menteri Bappenas, dan banyak sekali mitra yang lainnya lagi. Kita pelajarin strukturnya, undang-undangnya, terus permasalahannya apa gitu, apa yang telah dilakukan sekarang, mana yang harus masih diperbaiki dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan obstacles ya, tapi lebih ke tantangan yang paling lumayan berat lah gitu. Oke, tapi untuk Mbak Putri nih, aku pengen tahu deh, apakah memang di Komisi 11 dan juga di DPR RI ini adalah zona nyamannya Mbak Putri, atau sebenarnya ini lagi mencoba keluar dari comfort zone untuk pengembangan diri, atau memang sudah nyamannya di sini? Kalau aku kan memang dari dulu anaknya tuh suka banget berorganisasi kan, semenjak kecil gitu sampai dengan sekarang. Jadi memang ketika kita harus menghadapi masyarakat yang banyak dan menyalurkan aspirasi mereka dalam bentuk fungsi pengawasan di DPR dan juga kebutuhan-kebutuhan mereka, itu sama seperti pengalaman aku dulu ketika di organisasi gitu. Jadi sebenarnya dibilang comfort zone ini bukan comfort zone karena sangat berbeda dengan segala organisasi kampus yang pernah aku tekuni, tapi bukan comfort zone itu juga tidak gitu, karena memang aku suka, aku tuh orangnya memang people person kalau disebutnya gitu. Aku suka berada di sekeliling masyarakat, itu aku emang suka ya, jadi sosial itu suka gitu ya, lingkungan sosial. Tapi Mbak, kalau misalkan ketika pertama kali Mbak memutuskan untuk oke nih aku akan menjadi anggota DPR, itu support dari keluarga atau mungkin pasangan, itu semuanya support, atau ada beberapa yang kayak masih muda nih, atau perempuan nih takut nih kan keras, apalagi kan ayah juga di sempat di DPR juga kan, itu seperti apa Mbak? Alhamdulillah kalau dari keluarga mereka tidak pernah membatasi pilihan karir ataupun perjalanan hidup gitu. Jadi kalau dari keluarga selalu
bilang ini pilihan kamu sudah cukup dewasa, nanti konsekuensinya apa kamu jalanin, jangan udah milih apa terus ketika nanti terjadi apa-apa lalu kita menyalahkan kondisi atau apa gitu. Jadi diajarin benar untuk mengambil tanggung jawab atas semua pilihan yang kita buat gitu, termasuk dalam hal memilih karir dan juga pasangan misalnya. Makanya alhamdulillah support itu selalu ada dari keluarga, dari pasangan juga, dari teman juga gitu. Jadi itulah yang membuat kita lebih mudah menjalani hari-hari yang mungkin berat. Pernah ada kesulitan nggak sih Mbak, atau mungkin merasa overwhelmed? Ini kan karena Mbak Putri banyak sekali statusnya disandang ya, istri juga, anak juga, anggota DPR juga. Sebagai kaum muda juga pasti harus bersosialisasi sama teman-teman sekitar. Ada masalah nggak dengan banyaknya peran yang Mbak Putri ambil sekarang? Permasalahannya mungkin lebih ke manajemen pikiran. Kadang kalau perempuan tuh tendensinya untuk memikirkan semuanya tuh detail kan. Jadi kalau dilihat nih isi otak, kita bisa lihat boxesnya tuh banyak banget gitu. Padahal kan sebenarnya itu juga tidak bagus buat kesehatan diri kita kan, bisa menimbulkan penyakit secara fisik juga gitu. Jadi aku belajar mengelolanya sekarang dengan berolahraga. Karena dari dulu memang aku cinta banget berolahraga, boxing, terus trekking, hiking itu aku suka. Terus diving dan olahraga lainnya tuh aku suka banget, high intensity gitu sih. Jadi itu ternyata sangat membantu kita untuk berpikir lebih jernih gitu. Jadi kadang mungkin kalau kita tidak bergerak itu kan hormon-hormonnya jadi tidak seimbang. Dan aku belajar sekali ternyata itu sangat penting dalam mengelola segala hal yang terjadi di kehidupan kita pada saat ini. Oke, nih karena dari tadi kita lagi ngomongin hal-hal yang sifatnya agak personal ya Mbak ya. Mungkin boleh diceritain juga dong Mbak ke aku dan juga pemirsa Perempuan Parlemen, ketika Mbak Putri itu pertama kali memutuskan untuk saya akan mencalonkan diri jadi anggota dewan, bilang ke orang tua, itu bilangnya kayak gimana dan petuah-petuah apa aja sih yang dikasih ke Mbak Putri? Dulu aku bekerja di mitra aku sekarang, Otoritas Jasa Keuangan. Dulu, jadi ketika lulus aku bekerja di sana sebagai pengawas bank selama 3 tahun. Dan ketika aku mau resign, aku izin ke orang tua, aku bilang menurut aku ini sudah saatnya untuk mencoba. Karena sekarang juga bisa dibilang momentumnya anak muda untuk mulai menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Kita lihat di dunia startup, dunia fintech itu banyak sekali anak-anak yang usianya baru 30 tahun bahkan sudah menjadi pemimpin perusahaan. Karena warna baru yang kita tawarkan, idealisme yang kita masih punya, dan berbagai inovasi yang bisa kita berikan kepada publik supaya membuat hidup publik itu lebih baik. Jadi orang tua aku di situ langsung bilang dunianya tentu sangat berbeda karena ketika di Otoritas Jasa Keuangan stakeholder kita adalah bank gitu. Saya sebagai pengawas bank itu kan mengawasi bank dan reportnya ke bos. Kalau ini kita reportnya ke masyarakat. Jadi banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan. Kalau kita sehari-hari lebih sering melihat laptop ketika bekerja di OJK, tentu sekarang lebih sering melihat orang gitu kan, baik itu mitra kerja maupun masyarakat. Jadi mereka bilang banyak yang harus kamu lakukan dalam hal bagaimana kamu memperlihatkan diri kamu kepada publik, manajemen emosi dan sebagainya, sudah siap atau belum. Dan di situ aku berpikiran bahwa kalau misalnya tidak dilakukan pada hari ini, mungkin momentum aku sudah lewat gitu. Kan yang namanya jalan hidup orang tidak ada yang tahu, tapi kadang ada kesempatan-kesempatan itu yang tidak mungkin bisa datang 2 kali gitu misalnya. Jadi akhirnya aku meminta izin, meminta doa restu, kita sholat istiqoroh bersama waktu itu, dan aku ada di sini sekarang alhamdulillah. Memang mungkin sudah jalannya memang. Tapi kalau dari orang tua nggak ada ketakutan apapun Mbak untuk Mbak akhirnya kayak oke, ini anak perempuan nih atau masih muda nih, nanti takutnya gimana gitu, nggak ada ya? Ketakutannya waktu itu nggak dapet jodoh. Karena waktu aku minta izin tuh aku belum punya pacar, jadi ayahku sebagai aku sebagai anak perempuan pertama, beliau tentu paling khawatir terkait dengan apakah anak saya ini akan mempunyai suami atau tidak gitu. Karena takut makin sibuk ya? Bukan, karena masih ada stigma itu kan di sini. Maksudnya semakin tinggi perempuan nanti laki-laki tuh pada takut mau deket-deket gitu. Tapi alhamdulillah ternyata tidak semuanya seperti itu. Kita sama-sama masih menggeneralisasi semua hal yang terjadi di negara ini. Padahal ternyata tidak semuanya begitu. Tapi kalau dari suami juga semuanya aman ya Mbak? Tidak ada masalah, semuanya support dan
Paling tidak aman kalau dia bilang pokoknya harus lebih rajin lagi. Oh, Jadi justru dia yang ngedorong aku supaya ayo harus lebih rajin lagi, harus lebih sering lagi berkegiatan di dapil, di komisi harus lebih semangat lagi gitu. oh, jadi semuanya udah benar-benar support dan kita tinggal jalan aja dan menunjukkan yang terbaik. Iya, Mbak, ini tinggal pokoknya tanggung jawab aku supaya bisa menjadi anggota DPR yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Amin ya robbal alamin. Amin. Masih ada beberapa tahun ke depan, Mbak. Kita akan melihat nih perkembangan dan saya juga yakin pasti nanti di dapilnya akan ada banyak perubahan nih, Mbak ya. Dan semoga COVID-nya sudah selesai. Amin. Amin. Jadi kita nggak perlu ngobrol pakai masker lagi. Bener, nggak perlu jaga jarak, bisa agak mepet nih kita ya. Bisa ada mepet, bisa Bener. selfie-selfie Bisa sebelahan selfie. gitu. Kalau selfie juga nggak harus yang tetap pakai masker juga ya. Oke, Mbak, dengar nih katanya ruangannya baru ya? Nggak baru-baru banget sih, baru setahun lah. Baru setahun ya? Direnovasi. Oke, kalau aku mampir boleh nggak Ayo, lihat-lihat ke ruangan? ayo, seneng banget dong dikunjungin. Iya, Yuk, kita ke sana. Oke. Yuk. Ini ruangan aku, Wah, Bayu. ini ruangan Silakan. baru ya, Mbak? Wah, bagus baru sekali. renovasi karena sebelumnya ini peninggalan anggota sebelumnya kan. Jadi kita sesuaikan sama selera kita lah. Oke, sudah berapa lama Mbak di sini? Berapa lama ya? Dari pelantikan 2 bulan sih baru dapat ruangan ini. Oh, ini terlihat sekali masih sangat Maksudnya bersih. baru renovasi tuh 2 bulan. Jadi ketika dikasih tuh bentuknya masih peninggalan yang sebelumnya. Oke, masih agak kosong tapi terlihat sekali nih barunya masih sangat bersih, semuanya masih bagus ya. Karena kita perempuan kan cerewet ya, jadi harus bersih. Kalau nggak mau masuk. Setuju, saya setuju. Harus Mungkin gitu. sambil duduk boleh Oh nggak? iya, siap. Oke. Silakan. Wah, terima kasih ya Mbak, saya sudah diundang ke ruangan barunya nih. Sama-sama Mbak Ayu. Jangan-jangan saya orang pertama yang wawancara di sini? Enggak? Udah banyak sih. Oh, udah banyak ya ternyata. Mohon Ya. maaf Anda bukan yang pertama. Padahal saya berharap jadi yang pertama nih. Telat Mbak Ayu. Harusnya Mesti sebelumnya dari ya. tahun lalu. Oke, tapi ini menarik banget sih Mbak. Ini ada sebuah pajangan bersama suaminya. Selamat atas pernikahannya baru 2 bulan. Terima kasih. Ini dari sahabat-sahabat aku. Oke. Hadiah pernikahan dari mereka pengingat lah supaya nanti di kantor kalau kita lagi pusing atau apa ngeliat ini happy lagi. Seger lagi ya. Seger lagi, semangat lagi gitu. Bener. Tapi Mbak, yang menarik perhatian aku nih ketika aku masuk ruangan ini kan sebenarnya karena tadi Mbak bilang masih 2 bulan, masih sedikit kosong ya. Tapi salah satu yang menarik tuh yang di sebelah sana nih Mbak, pengabdi masyarakat. Iya. Ini kalau boleh dikasih tahu Mbak, filosofinya tuh apa ya? Kenapa ada di sini dan ini dapetnya dari mana? Ini aku bikin ketika pertama kali dilantik. Kenapa? Karena ini buat jadi pengingat buat aku juga. Tujuan utama aku di sini adalah untuk melayani masyarakat. Jadi kan kadang di tengah-tengah kepadatan jadwal, terus udah gitu agenda yang begitu padat dan akhirnya kita stres sendiri. Terkadang kita lupa kenapa kita ada di sini kan, gitu. Tujuan awalnya tuh apa? Jadi ini supaya jadi alarm pengingat aku kalau aku ada di sini adalah untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat yang telah memilih aku. Gitu. Jadi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, jadi dari semua hal-hal yang pastinya yang penting-penting, yang ini juga nih paling menarik perhatian nih pas masuk langsung lihat, oh aku adalah pengabdi masyarakat, gitu ya? Betul sekali Mbak. Oke, Mbak nih terus kita kan ini dalam program Perempuan Parlemen ya Mbak ya. Ini kan perempuan itu diidentikan dengan sosok yang cantik seperti itu Mbak. Dan kita juga kan pasti memiliki arti cantik sendiri nih. Apalagi kita kan masih kaum milenial nih Mbak. Beda tipis nih umurnya kita ya. Untuk seorang Putri Komarudin yang sekarang saat ini sudah duduk di anggota Komisi 11 DPR RI dengan perjalanan karir yang juga sudah panjang. Cantik tuh menurut Mbak Putri seperti apa sih? Definisi cantik menurutku ketika kita bisa memancarkan isi pikiran, hati itu kepada lingkungan sekitar gitu. Karena kalau dibilang standar cantik itu berbeda ya benar gitu. Di apa yang dianggap cantik di Indonesia belum tentu berlaku di luar negeri misalnya. Standar cantik kita selalu berbeda-beda. Tapi ya aku adalah tipe orang yang tidak terlalu mementingkan fisik karena perbedaan itu nantinya justru terlihat dari isi hati dan juga isi pikiran. Jadi aku selalu menyampaikan terutama kepada adik-adik aku yang ada di rumah gitu. Kalau misalnya melihat perempuan itu justru dilihat dari isi pikirannya. Kenapa? Karena hanya dengan begitu perempuan bisa berhenti dianggap sebagai warga negara kelas 2 misalnya. Apalagi di society kita yang masih begitu patriarki. Benar.
warga negara Indonesia kan masih dilihatnya apa sistem kelas di mana kadang-kadang laki-laki tuh lebih dihargai dan sebagainya gitu. Ketika kita perempuan meningkatkan kualitas, kapasitas diri, nanti akhirnya pasti akan bisa menyusul posisi laki-laki di mana mereka berada sekarang. Nah, tadi Mbak kan sempat mengatakan bahwa sekarang kalau di society ini laki-laki lebih superior seperti itu ya, kita perempuan ini lebih inferior. Nah, kalau selama duduk jadi anggota DPR ini pernah nggak ngerasain hal-hal semacam itu? Justru menariknya, lembaga yang dulu sebelum aku masuk sini aku pikir lembaga yang sangat maskulin ya. Ternyata tidak demikian gitu. Ternyata apa yang selama ini kita lihat itu banyak yang terpotong-potong lah. Jadi informasi yang disampaikan itu ternyata bukan gambaran sepenuhnya. Makanya ini juga teman-teman TV Parlemen membuat program seperti ini sebenarnya sangat bagus ya. Di tengah arus informasi yang begitu deras, kita dari dalam juga bisa menunjukkan bagaimana DPR yang sesungguhnya. Karena Komisi 11 walaupun anggotanya kebanyakan laki-laki, perempuannya dari 52 tuh hanya 12 atau 13 orang gitu. Tetapi mereka selalu memberikan kesempatan yang sama, bahkan kepadaku yang kalau dilihat dari pengalaman dan sebagainya itu paling junior di antara para anggota Komisi 11 yang sudah sangat senior. Ada yang sudah berada di sana 4 periode, ada yang 3 periode gitu. Itu kan berarti 20 tahun, 15 tahun mereka di situ sudah hafal luar dalam pembahasannya apa, isunya apa gitu. Karena siklus APBN dan sebagainya itu kan berulang. Benar. Jadi sebagai perempuan justru kita merasa sangat dihargai di situ dan selain didengarkan juga kita selalu dimentori dengan benar gitu. Maksudnya bagaimana sih cara menjadi anggota DPR yang selain bisa melayani konstituen dengan baik, tapi juga bisa menjadi mitra berpikir yang baik untuk mitra kerja kita di pemerintah. Karena kan sesungguhnya tugas utama kita di sini adalah itu, untuk fungsi budgeting mereka, legislasi dan juga pengawasan gitu. Karena kita sparring partner istilahnya sama pemerintah, kita bukan bawahan, kita bukan atasan, jadi harus bisa memberikan masukan-masukan yang memang bisa dijalankan dan memang bisa bermanfaat untuk masyarakat sesuai fungsi kita di sini sebagai wakil rakyat. Gitu. Nah, jadi tuh pemirsa, kalau misalkan lihat selama ini parsial ya anggota DPR katanya sangat maskulin, patriarki, juga ada ketimpangan. Ini ternyata sebenarnya enggak ya Mbak ya, harus dilihat secara keseluruhan. Nah, ini menarik banget Mbak, karena setelah ini aku pengen main games nih sama Mbak Putri. Ya. Kita akan main This or That, jadi akan ada 2 pilihan. Dan nanti aku akan tanya ini cepet sama Mbak Putri, nanti Mbak Putri langsung jawab, sama aku akan langsung tanya on the spot, ini alasannya kenapa. Oke Mbak? Oke. Tapi kayaknya Mbak ini kan ruangannya baru ya, boleh nggak aku nyobain sofa baru nih? Kayaknya nyaman banget nih. Iya, aku cuma takut tadi kita ketiduran di situ. Soalnya cuacanya mendung. Benar, dan AC-nya masih dingin banget ya. Betul. Jadi boleh dong kita nyobain di sini. Ayo kita pindah yuk Mbak. Oke. Ayo silakan Bayu. Terima kasih Kita Mbak. lanjutkan di sofa. Akhirnya kesampaian juga nih nyobain sofa barunya Mbak Putri. Ya pasti empukan di rumah Bayu sih. Tapi aku betah mungkin di sini, jangan-jangan. Gak usah pulang. Mbak, ini kita kan tadi habis rapat kan Mbak dari Komisi 11. Terus mungkin agak stres, kalau misalkan agak pusing, tiap hari juga rapatnya pasti sibuk sekali. Ini karena baru pembukaan masa sidang juga. Sekarang aku mau ngajakin kita main games. Ya, siap. Siap ya. Oke, kita main cepet Mbak, This or That. Yang pertama adalah Bandung atau Jakarta? Bandung. Wah, cepat sekali nih jawabannya tanpa ragu. Karena aku lahir di Bandung. Oke. Jadi udah pasti Bandung. Kenapa nggak Jakarta Mbak, macet ya? Enggak sih, karena aku lahir di Bandung dulu sampai usia 2 tahun di sana. Jadi memang selalu punya sejarah ya kalau balik ke sana. Plus nenek kakek almarhum dua-duanya dulu tinggalnya di situ. Kalau ke Bandung, tempat yang paling Mbak suka datengin dan harus banget datang ke sana tuh di mana? Makanan sih. Apa tuh? Apa tuh? Ini promosi ya gratis. Nggak apa-apa dong, membantu UMKM ya. Ya, aku suka banget sama dahapati. Oke. Apa itu sop buntut gitu, enak banget. Kalau Mbak Ayu belum pernah ke sana harus ke sana. Aku harus ke sana nanti, aku harus cobain Top. pastinya. Rekomendasi ya Mbak Putri. Itu enak banget, nggak boleh Oke. dilewatin. Siap, aku akan cobain. Oke, yang kedua adalah pilih mana, ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Ketinggalan dompet. Karena dompet aku ada di handphone semua. Aku setuju sih, aku setuju. Kadang di Iya dompet kan? gak ada isinya ya. Iya, karena di dompet cuma ada 20.000 gitu. Benar. Tapi kalau handphone ketinggalan, Mendingan pulang. benar.
Karena semua kerjaan rata-rata di sana ya Mbak ya? Iya, dan kita koordinasi sama tim di daerah pemilihan kita kan nggak mungkin tiap hari kita di sana kan, ya, jadi lewat handphone. Betul, aku setuju sih kalau itu. Oke, yang ketiga, apa sih panggilan sayang ke pasangannya nih? Aduh, waduh, aku orangnya basi ya, jadi sayang aja. Oh jadi sayang manggilnya. Iya. Semenjak ini suami juga nggak ada panggilan baru nih? Ya kalau udah punya anak mungkin nanti berubah ya, cuman karena sekarang masih berdua aja jadi yang basi ya. Nggak sih, aku juga kayak gitu sih sebenarnya. Tapi pacarnya berapa lama Mbak? Kita pacaran 2 tahun, Oke. jadi sejak kampanye 2018 ya, kita mulai kampanye 2018 akhir. Itu kita di situ pacaran, terus dia ngebantuin aku selama kampanye, melihat isak tangis kebahagiaan dan haru semuanya. Dan semua drama-dramanya Drama-dramanya alhamdulillah sekarang jadi suami. Alhamdulillah. Baru 2 bulan tapi insya Allah buat sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Oke, yang keempat, pilih cantik atau pintar? Pintar. Kenapa? Karena aku tidak pernah merasa cantik. Jadi tentu maunya dilihat sebagai seseorang yang memang mempunyai tingkat intelijen yang bisa dipandang lah gitu. Karena memang keluargaku bukan keluarga yang menitik beratkan di fisik ya. Oke. Mereka selalu mengajarkan legacy yang kita bisa tinggalkan untuk anak cucu itu adalah isi ini gitu. Isi kepala ya. Sekepala. Sepenting apa sih Mbak buat Mbak Putri ini pendidikan itu? Sangat penting sampai dulu itu aku hobinya memang dari kecil tuh membaca buku kan. Jadi dulu sering diomelin lah sama ibu, dibilangnya antisosial. Karena saking seringnya baca buku. Jadi kadang keluarga lagi ngumpul tuh sejak SD, aku baca aja. Ada nih di antara mereka, tapi aku baca gitu. Jadi mereka ngobrol, aku kayak punya dunia sendiri. Tapi akhirnya di situ ibuku bilang harus balance. Benar. Gitu. Jadi harus punya kehidupan sosial juga. Jadi aku baru, oh iya harus ngomong juga sama orang gitu. Akhirnya baru tersadarkan ya. Iya, itu pas kecil sih. Emang kalau 3 SD, 4 SD bacanya apa gitu. Mbak biasanya? Dulu aku suka banget sama, kalau Mbak Ayu tahu ada komik-komik biografi. Oh iya. Helen Keller, terus Alexander Graham Bell. Yes. Aku lupa itu produsernya siapa, tapi kayaknya masih dijual sih di toko-toko buku. Nah dari situlah aku punya obsesi untuk bisa menjadi orang yang meninggalkan jejak yang positif lah gitu Itu untuk lumayan masyarakat. berat loh itu untuk ukuran SD Iya, istilahnya. tapi ya baca juga Doraemon, Detektif iya, Conan, iya. Kindaichi yang kayak gitu-gitu aku Oke, suka. Oke, kita beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Pilih mana, masak sendiri atau pesan makanan via ojek online? Aku jujur ya nggak bisa masak. Bisa masak telur gitu, yang gitu-gitu bisa lah. Masak air juga bisa. Alhamdulillah nggak gosong ya Mbak? Alhamdulillah ya, nggak kalau airnya. gosong. Jadi Indomie juga bisa ya? Kalau orang kan bilangnya katanya kalau laki-laki tuh dari sini naik ke sini kan, ke hati gitu. Aku udah bilang ke suami aku dari awal nggak bisa masak dan lebih suka ngosek WC sama nyuci piring daripada masak. Jadi jangan pernah memaksakan hal yang tidak bisa. Jadi, tapi nggak masalah kan? Karena semuanya kan kalau udah berumah tangga jadinya saling bahu-membahu ya, kerjasama kan? Iya, jadi dia bagian masak, aku bagian yang lain-lain. Oh siap, pokoknya suaminya jago masak nih jadinya. Jago masak alhamdulillah, kan katanya pasangan tuh saling melengkapi. Bener. Nggak perlu semua hal aku bisa. Setuju, aku juga setuju. Oke, kita yang keenam adalah lebih takut mana diomelin pasangan atau diomelin sama orang tua? Waduh, sama beratnya. Nggak bisa milih, nggak boleh milih. Oke, kalau berantem deh, lebih pusing sama yang mana? Sama. Sama juga. Aduh, dia penting ya. Jadi suami aku sama mamaku tuh bintangnya sama. Apa Jadi tuh, Mbak? Cancer. Oke kan. Jadi kalau marah sama lah kira-kira tipenya. Jadi kalau kita nyampe kantor tuh kadang-kadang pikiran ada di rumah, terus udah gitu di sini masih harus tetap profesional kan. Nah, itu sih beratnya. Oke. Cuman ya seiring berjalannya waktu kita belajar untuk mengontrol diri sendiri juga. Oke, jadi kalau disuruh milih nggak bisa milih ya? Nggak bisa milih, sama beratnya, nggak usah berantem. Hidup udah berat. Bener-bener ini rapat di komisi tiap hari udah berat Udah ya? berat kan, Udah ngomongin duit diskusinya. orang lagi kan, bukan duit sendiri gitu. Jadi lebih berat tanggung jawabnya. Setuju. Oke, pilih mana, kejujuran yang menyakitkan atau bohong demi kebaikan? Kejujuran yang menyakitkan. Karena aku nggak suka dibohongin orangnya. Oke. Jadi lebih baik dikasih tahu pahit-pahitnya di awal daripada nanti dibohongin indah, taunya di akhirnya lebih pahit gitu. Kalau ada pepatah yang bilang to let you know the better, setuju nggak Mbak?
Mungkin di beberapa kasus iya ya, misalnya kalau misalnya dalam hubungan gitu kan mungkin ada beberapa hal yang memang walaupun tidak bermaksud jelek tapi tidak bisa utarakan secara jujur misalnya gitu. Jadi ya ini kan proses pendewasaan juga. Mungkin yang sudah senior sudah lebih tahu tuh bagaimana membungkusnya. Ini kita masih sama-sama belajar Mbak Ayu. Bener, baru 2 bulan, belum 20 tahun soalnya. Betul, saya sih yang harus belajar sama Mbak Putri sih. Oh Mbak Ayu single? Masih single. Oh ya udah, nanti abis ini pasti banyak yang lamar. Doain nyusul ya secepatnya ya. Pasti picky nih orangnya. Wah, enggak kok, enggak. Anyway Mbak, ini makasih, seru banget ngobrol-ngobrol kita hari ini. Meskipun sibuk jadwalnya, tapi saya masih disempatkan main-main ke ruangannya, ngobrol-ngobrol juga di depan. Mungkin Mbak sedikit ada closing statement dari Mbak Putri ini untuk teman-teman, mungkin yang perempuan juga, kaum millennials juga yang ingin terjun ke dunia politik atau mungkin menjadi wanita karir dan mendobrak patriarki itu sendiri. Mungkin Mbak ada pesan seperti apa? Mungkin pesan yang paling penting adalah temukan pasangan yang benar. Karena setelah aku udah 1,5 tahun ya ada di DPR, banyak cerita dari teman-teman perempuan itu yang bilang kadang yang menghambat justru pasangan gitu. Bukan menghambat sih, ujung-ujungnya ketika kita sudah berkecimpung, kita sudah mengeluarkan kemampuan kita sebaik mungkin, ternyata dilarang oleh pihak yang sana. Kan istri itu tidak boleh melawan suami kan, kalau di agama aku diajarkannya begitu gitu. Itu sama seperti melawan orang tua. Jadi dari awal harus sudah bisa buat teman-teman yang belum nikah nih, milenial, Gen Z, harus sudah bisa menemukan batasan yang tidak boleh dilarang nantinya. Misalnya aku dari awal sudah menyampaikan pada suami, ini hidup aku dan kita harus sama-sama membangun ini karena nggak bisa dijalanin sama aku seorang saja gitu misalnya. Jadi pembagian tugas itu sudah jelas, pengertian itu sudah ada, dan itu kita jadi supporting system satu sama lain lah. Dan yang kedua mungkin paling penting adalah jangan pernah merasa paling pintar. Karena kadang dengan Google kita kan suka selalu merasa paling pintar ya. Betul. Apa-apa tinggal Google gitu. Padahal ilmu itu ada di luar sana banyak sekali, terutama di senior-senior yang sudah ada di sini berpuluh-puluh tahun sebelum kita lahir mungkin. Betul. Gitu. Jadi jangan pernah sungkan untuk mendengarkan orang karena justru ilmunya ada di situ. Dan yang ketiga, jangan gampang menyerah. Karena aku baru sadar generasi kita generasi instan. Benar. Suka banget ngangetin makanan, jadi semua maunya serba cepat gitu. Jadi ternyata apa yang kita nggak punya sekarang adalah rasa untuk bertarung itu. Gitu. Jadi kita masih perlu banyak sekali belajar. Oke, jadi ada 3 hal ya Mbak. Yang pertama adalah suportif, lingkungan yang terdekatnya harus support. Terus yang kedua adalah mau belajar, cari tahu ilmu sebanyak-banyaknya. Yang ketiga jangan gampang menyerah. Oke, dan Mbak terima kasih banyak sekali lagi. Makasih banyak Mbak Ayu. Ya, dan semoga cepat menemukan apa yang dicari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak, lancar-lancar juga, sehat selalu sekeluarga. Maju terus perempuan Indonesia.